Baik, teknik selanjutnya adalah early stopping. Jadi seiring dengan pelatihan melalui model yang cukup besar, itu modelnya memiliki kapasitas representasi yang cukup besar pula ya, sehingga galat data latihnya itu akan semakin menurun. Tetapi tidak ada jaminan bahwa galat pada data validasi atau data uji juga menurun. Tetapi kebalikannya, itu berpotensi untuk meningkat. Seperti terlihat di gambar ini ya, ini adalah pelatihan menggunakan MNIST dataset, dan warna biru ini adalah untuk data latih, warna hijau adalah untuk data validasi. Kita lihat bahwa nilai loss functionnya untuk yang data latih, semakin tinggi epoknya, jumlah iterasinya itu akan semakin menurun. Oke. Tetapi di data validasi dia akan menurun di awal-awal dan tidak bisa mendekati nilai galatnya seperti yang di data latih. Tetapi ada terjadi perubahan naik ya, ini kita lihat di sini dia akan naik pelan-pelan seperti ini. Oke, tidak ke titik optimal yang ada di sebelumnya. Artinya apa? Artinya semakin kita naikkan epoknya, dia akan berpotensi bahwa data validasi itu akan semakin tinggi untuk nilai lossnya. Oke, atau disebut dengan U-shape curve ya. Sehingga kita akan lebih bijak ketika kita tidak memilih model dengan epoch yang memiliki validasi error yang cukup tinggi. Kita memilih jumlah epoch yang memberikan validasi yang terbaik. Itu yang kita sebut dengan early stopping. Kita ingin stop sebelum terjadinya kenaikan pada nilai loss functionnya. Oke. Okay. Nah, kenapa early stopping itu dikatakan regularisasi? Ternyata ini mirip dengan L2 ya. Kalau kita lihat di sini gambarnya, di sebelah kanan ini adalah L2 regularization, regularisasi L2. Di sebelah kiri ini adalah early stopping. Kalau yang di L2 ini berdasarkan restriksi atau pengurangan bobot mendekati 0 sehingga didapatkan W di sini. Sedangkan di early stopping ketika dia menuju ke W itu kita stop di bagian sini sehingga dia memberikan validasi yang tinggi. Misal di sini adalah validasi yang tinggi, tapi di sini adalah nilai data latih untuk loss yang sangat-sangat kecil. Di sini loss trendnya lebih besar daripada sini, tapi validasinya lebih kecil ya, nilai akurasinya. Oke, jadi semakin dia naik, sebelum kita membuat dia W-nya ini menyentuh loss paling rendah di data latih, kita stop. Karena kecenderungan di sini dia akan memberikan nilai performa yang lebih buruk dari sisi data validasi dibandingkan dengan epoch-epoch sebelumnya atau iterasi sebelumnya. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa early stopping itu termasuk bentuk dari regularisasi. Nah, bagaimana cara kita melakukan early stopping? Ini kan kita jabarkan satu persatu. Kita mulai dari langkah pertama, kita menginisialisasi, kita membuat variabel n, itu merupakan jumlah step antara evaluasi. Evaluasi itu maksudnya adalah mengevaluasi modelnya. Kita ingin mendapatkan performa dari data validasi. Misal kita bisa set 5 step, berarti mungkin 5 epoch kita evaluasi. Atau jika ingin lebih presisi, kita bisa buat satu steps. Artinya satu epoch itu kita lakukan evaluasi. Oke. Lalu P itu merupakan variabel patience-nya. Ini eh, jumlah observasi ketika terjadi penurunan pada tingkat performa di data validasi. Seberapa patient kita. Kalau kita set patientnya 3, maka ketika terjadi 3 kali step itu ternyata dia turun, kita masih tetap melakukan pelatihan. Oke, itu tingkat patience-nya. Nah, terus theta 0 ini merupakan initial parameter. Biasanya kan random dulu ya. Maka kita set parameternya itu berdasarkan
theta 0, nilai random dulu. Kita set I itu 0, J itu 0, V itu infinity. Nanti kita bahas apa ini maksudnya. Terus theta star, ini sebagai theta, I star itu sebagai I. Oke. Nah sekarang selama J kurang dari P. Kita lihat di sini J itu tadi 0, P itu kalau misalnya kita set 3 ya. Contoh kita set P itu 3. Artinya di sini ada suatu kondisi yang mengharuskan di bawahnya itu dieksekusi, yaitu J kurang dari P. J kurang dari P. Atau di sini konteksnya 0 kurang dari 3. Kondisi ini akan berhenti, perulangan akan berhenti ketika J itu mencapai nilainya sama dengan P. Misal J itu adalah 3. Artinya kita sudah minimal mengeksekusi sebanyak 3 kali di bawah. Tergantung dari passionnya tadi ya. Selama J kurang dari P. Oke. Sekarang kita update parameternya theta menggunakan training algorithm sebanyak n steps. Misal kita ambil satu step saja nih. Jadi selama data pelatihan selesai diupdate, kita update parameternya, keseluruhan data latih ya. Terus kita set I sama dengan I plus N. Jadi yang awalnya 0 itu menjadi 0 plus 1 menjadi 1 di sini. Lalu kita cek validasinya, errornya dari theta yang sudah diupdate tadi. Kita simpan ke V ini prime ya. Terus jika F di sini ada prime kurang dari V, V tadi kan infinity ya. Jadi kalau dia ternyata kurang, maka kita simpan V-nya menjadi V prime tadi. Dan I star-nya kita set menjadi si I tadi. Lalu theta star-nya kita set menjadi theta. J-nya kita set lagi menjadi 0. Karena kita mendapatkan indikasi bahwa si parameter ini itu malah menurun galetnya kan. Nah nanti yang star-star ini menunjukkan kondisi terbaiknya pada saat early stopping. Oke. Nah kalau kita kembali lagi ke atas, kita naikkan tadi kita J masih 0 ya. 0 kurang dari P. Nah, kita update, kita naikkan I-nya tadi menjadi 2. Kita cek errornya, ternyata dia malah naik. Artinya V prime ini lebih besar daripada V yang sebelumnya. Maka kita naikkan J-nya. Oke, kita naikkan lagi 1 kurang dari 3. Ternyata dia lebih besar lagi. Kita naikkan lagi J-nya kan. Sampai dia memenuhi P, maka berhenti. Dari situlah kita bisa stop. Tidak kita update lagi karena sesuai dengan passionnya sebanyak 3 kali, dan kita kembalikan dalam kondisi yang terbaik parameter theta star dan juga jumlah number of training steps itu I star. Nah sekarang bagaimana kita bisa menentukan iterasi pelatihan? Kita bisa menentukan jumlah iterasi sebelum kita melakukan penerapan algoritma si early stopping tadi, algoritma 7.1, algoritma 7.1. Kita bisa cek mau seberapa banyak. Nah caranya adalah misalnya kita punya data latih yaitu X train dan Y train, data inputnya dan ini adalah labelnya. Kita split X train dan Y trainnya menjadi X subtrain dan X valid, dan Y subtrain dan Y valid. Oke. Ini adalah sub data dari training, jadi sebagian kita ambil. Nah, setelah itu kita jalankan early stopping berdasarkan algoritma 7.1 tadi, menggunakan nilai random theta dari awal, menggunakan data yang telah di split tadi, karena kan dia lebih kecil ya, lebih kecil jumlah datanya, sehingga akan lebih cepat dihasilkan. Dari sini dia akan mengembalikan I star, yaitu jumlah step yang paling optimal tadi. Nah, setelah kita dapatkan I stepnya tadi, baru kita set random lagi dan kita latih dengan data yang utuh menggunakan jumlah step yang dikatakan optimal dalam kondisi early stopping tadi. Itu salah satu cara menentukan jumlah langkah pelatihan menggunakan sebagian data dari data latih. Nah, sebagian data latih itu juga bisa kita gunakan untuk menentukan kondisi berhenti berdasarkan galet. Misal tadi kita split lagi, kita dapatkan data subtrainingnya, kita jalankan early stopping algoritmnya 7.1 dengan nilai random di awal, dan ini otomatis akan mengupdate nilai tetanya gitu ya. Nah setelah itu
kita akan lihat loss function dari theta-nya tadi terhadap subtrend dan juga y subtrendnya. Nah, selama lossnya tadi itu lebih besar daripada epsilonnya, untuk data validasi maka kita latih x-trendnya dan y-trendnya sebanyak n stepnya. Oke, jadi pada saat di early stopping itu kan dijalankan terus-menerus ya sampai dia berhenti. Kita dapatkan theta yang optimal dari sisi early stoppingnya. Dari situ kita record setelah dilakukan early stopping algorithm tadi, kita record loss function errornya dan kita track selama lossnya itu masih lebih dari yang epsilon, kita terus lakukan trend sebanyak n steps. Jadi dia akan terus sampai dia lebih besar, sampai dia kurang dari epsilon tadi. Itu salah satu bentuk cara kita melakukan jumlah pelatihan iterasi per steps berdasarkan galat. Oke. Jadi ini studi submit sebagai regulasi. Ini sudah kita bahas tadi ya. Oke, saya rasa itu terkait dengan early stopping.